Halo, sahabat Premier, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan tetap bersemangat dalam bekerja di setiap hari, berkarya di setiap hari. Nah, sahabat Premier, kali ini kita mau membicarakan sesuatu mengenai pertanganan. Nah, jadi saya datengin nih seorang ahli pertanganan, tapi beliau tuh ahli bedah ya. Kita perkenalkan Dr. Margaret Aryani, spesialis ortopedi. Kepanjangan dong, konsultan hand surgery. Panjang banget sahabat Premier, gelarnya panjangan. Dokter, dada dokter. Nah, lihat kan ahli tangan, tangannya juga bagus. Dok, nih sahabat Premier, kita mau ngomongin soal itu dok. BTS, bukan. BTS mah beda lagi. CTS dok. CTS itu apa sih dok sebenarnya dok? Oke, CTS itu intinya gampangnya ya saraf kejepit. Jadi dia itu singkatan dari carpal tunnel syndrome. Carpal tunnel syndrome. Kalau di Indonesia kan walaupun kurang lazim namanya sindroma lorong karpal. Sindroma lorong karpal. Ya, jadi ceritanya gini ya, di pergelangan tangan kita di sini itu ada semacam suatu spasi ya, suatu terowongan di sini namanya carpal tunnel. Itu. Ya. Nah, terowongan ini isinya itu apa? Isinya berbagai macam tendon untuk jari-jari kita dan satu buah saraf yaitu saraf medianus. Jadi kalau pada carpal tunnel syndrome ini entah bagaimana caranya si terowongan ini menjadi sempit. Oh, ya, gitu dong. Karena sempit, akhirnya sarafnya juga kejepit. Nah, efeknya tuh atau pasiennya ngerasanya apa dok kalau CTS itu dok? Jadi kita harus tahu ya saraf yang ada di sini itu fungsinya untuk apa pertama-tama. Jadi saraf medianus itu fungsinya untuk memberikan sensasi di 4 jari kita. Jadi jari jempol, telunjuk, tengah, sama setengah dari jari manis itu. Oh, gitu. Jadi kalau saraf medianusnya ini kejepit, pasti pasien akan mengalami gangguan sensoris, gangguan raba rasa di keempat jari yang tadi saya. Di keempat ini ya dok ya. Jadi rabanya berkurang gitu ya dok. Rabanya berkurang atau mungkin dia merasa kesemutan, kadang-kadang nyeri juga dihantarkan ke situ, bisa jadi. Jadi bisa. Nah dok, itu biasanya terjadi di semua umur dok atau gimana dok? Enggak ya. Ya yang pasti dia tidak terjadi di anak kecil. Walaupun bisa terjadi tapi kita tidak bahas itu ya. Kita bahasnya yang wajar yang lazim terjadi. Ya. Biasanya itu orang yang usianya produktif. Betul, yang bekerja ya dok, yang terutama banyak kerjaan atau banyak aktivitas dengan menggunakan pergelangan tangan seperti itu. Jadi banyak bekerja dengan tangan, jadi rata-rata atau rata-rata bisa terjadi CTS itu ya dok. Nah, pencegahannya dok supaya kita tidak CTS apa tuh dok? Nah, CTS sendiri kebanyakan ya timbulnya itu dicetuskan karena overuse. Oh, terlalu banyak digerakin. Ya, terlalu banyak gerakan yang repetitif atau dia kerja tapi posisi pergelangan tangannya itu awkward. Misalnya dia pakai mouse-nya terlalu gede, jadi dia begini atau begini banget gitu. Berarti, bisa juga pada orang yang sering naik motor sehari-harinya. Karena gini, berarti tukang rujak bisa dok, kan dia ngulek bumbu gini ya dok? Bisa aja. Megang batunya ya dok? Nah berarti pencegahannya hanya jangan terlalu banyak menggerakkan area tangan gitu dok? Bukannya nggak boleh terlalu banyak ya, cuman gini. Ya namanya juga orang kerja ya. Betul, pasti kan orang kerja tukang rujak, pasti kita harus kerja menyiapkan 1000 rujak per hari gitu. Silakan aja kerja, cuman harus ada periode istirahat. Harus ada istirahatnya ya dok ya. Ya, terus kalau kita mau bekerja, kita harus tahu posisi tangan yang paling nyaman tuh bagaimana. Jangan nekuk, jangan ekstrim lah posisinya. Gitu. Jadi kita menyesuaikan juga ya dok supaya tidak terjadi yang CTS tadi ya dok. Nah dok, kalau udah terjadi dok, apa yang harus kita lakukan nih dok? Paling gampang yang bisa dilakukan teman-teman di rumah ya istirahat. Itu yang pertama kali. Kurangin pergerakan pada tangan ya dok. Iya, kalau biasanya ngetik 10 jam sehari ya ini harus dikurangin atau minimal dijeda, sering-sering istirahat gitu. Terus betul kan posisi kerjanya. Lalu kalau emang kerjanya harus dengan manual tangan, ya kita harus mulai berpikir kira-kira alat apa yang bisa membantu saya. Supaya nggak terlalu banyak ya dok. Yang tadinya ngulek manual ya pakai blender lah, pakai chopper gitu ya. Seperti gitu ya dok ya. Nah, tapi kalau misalnya yang sampai ke operasi itu ada nggak sih dok CTS sampai operasi? Ya banyak juga. Oh banyak ya dok. Sebenarnya banyak.
Karena saraf kalau dia sudah kejepit, logikanya secara mekanik dia harus dibuka Dilepaskan jepitannya. ya, Dok? Ya. Oke. Memang kita tidak akan langsung operasi Betul. pasien itu kalau dia Betul. baru awal-awal, baru 2 Betul. minggu merasa ada gejala, kita akan coba tata laksana secara konservatif dulu ya. Misalnya dia fisioterapi, dia minum obat, dia mengurangi kerjaannya, geraknya, ya betul. seperti itu. Baru kalau misalnya udah nggak tertangani nih sahabat Premier, barulah dioperasi gitu ya dok ya. Ya. Nah jadi gak usah takut sahabat Premier kalau mulai ngerasa tangannya hilang perabaan ya dok. Kemudian mungkin kesemutan dan mungkin ada nyeri di 4 jari ini, silahkan ke dokter Margaret cari tahu kenapa dan biar bisa ditata laksana ya dok. Dok, makasih banyak ya dok, informasinya sangat informatif sekali. Dan saya Terima happy. kasih juga. Saya jadi tahu dok, ternyata 4 tangan ini harus kita perhatikan ya dok, sama posisinya mau ngapain juga kita gitu ya dok ya. Iya. Oke, terima kasih banyak dokter, Oke, semoga terima sehat selalu. kasih. Sahabat Premier, sampai ketemu lagi di masa yang akan datang. Dah.